Saya Ardian Nirmala dan saya adalah CGP Angkatan 4 dari Kota Semarang. Kali ini saya akan mendiskusikan tentang koneksi antar materi di modul 3.1.A.9. Dan kali ini saya ingin mengingatkan kepada Anda bahwa sebenarnya dari modul 1 sampai 3 ini semuanya memang saling terkoneksi, saling terhubung. Ya, modul 1 ini merupakan sebuah peletakan dasar bagi seorang CGP seperti saya. Filosofi, kemudian nilai dan peran penggerak, visi guru penggerak, lalu budaya positif apa yang harus kita sampaikan kepada anak-anak sebelum kelas dimulai, dan seperti itu. Lalu moving ke modul 2, modul yang kedua, ini tentu saja lebih pada kita sebagai CGP, ini bagaimana sih kita memberikan layanan kepada anak. Ini saya memakai kata layanan ya, karena saya seorang guru BK. Secara natural saya menggunakan kata layanan ya, alih-alih pembelajaran. Baik, di modul 2, kemudian dari setelah mendapatkan dasar-dasarnya, seorang CGP seperti saya kemudian dibekali oleh bagaimana sih caranya memenuhi kebutuhan peserta didik dengan pembelajaran diferensial. Nah, pembelajaran diferensial atau berdiferensiasi ini sesuatu yang sangat baru yang saya pelajari, dan tentunya ini untuk menjawab kebutuhan dari para peserta didik yang berbeda-beda sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara yang memang memerdekakan pendidikan, ya kan, memerdekakan anak sehingga anak itu berpikir secara mandiri, secara kritis, secara kreatif sesuai dengan apa yang menjadi dasar dari kehidupannya dia. Karena setiap kita ini sebenarnya tidak lahir sebagai kertas putih, tapi sebenarnya kita itu sudah ada terahnya sendiri, sudah ada kodratnya sendiri, sehingga tugas kita sebagai guru ini mengisi sesuai dengan apa yang ada di pembelajaran diferensiasi, sesuai dengan bakat minat anak. Apa sih minatnya, apa sih sebenarnya yang dia butuhkan, kan kayak gitu. Kita hanya memberikan aja. Dan kemudian moving dari pembelajaran berdiferensiasi, kita menuju kemudian ke pembelajaran sosial emosional, ya kan. Tidak pas layaknya apabila sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran akan terasa timpang apabila kita juga tidak mengolah bagian rasa. Nah, di bagian cipta, ya kan. Jadi cipta, karya, rasa. Nah, sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara juga, kemudian di modul 2, di modul 2 titik selanjutnya ini kemudian kami sebagai CGP juga mempelajari tentang bagaimana sih memberikan materi yang juga mengolah sosial serta emosional anak-anak kita, murid-murid kita. Nah, bagaimana caranya? Tentunya semuanya akan lebih komplit ketika kita juga dibekali dengan keahlian memberikan coaching. Nah, dengan cara coaching ini kemudian memberikan keahlian kepada seorang CGP seperti saya untuk lebih memasukkan pembelajaran berdiferensiasi, lebih memasukkan menanamkan nilai-nilai tentang kompetensi sosial emosional lewat coaching. Dengan keahlian coaching yang semakin terasah, ini tidak hanya kemudian melatih anak untuk belajar secara mandiri, secara kritis, karena kita memang ingin mengembangkan mereka secara maksimal. Akan tetapi diri kita, ke dalam diri kita sendiri, karena semakin pintar kita coaching orang lain, kita juga akan bisa mengcoaching diri kita sendiri. Akibatnya, efeknya adalah ketika kita akan melakukan pengambilan keputusan. Nah, ini kita masuk ke modul 3 titik ini ya. Ketika kita akan melakukan pengambilan keputusan, otomatis nantinya pun kita akan semakin kritis terhadap siapa, tentunya terhadap diri kita sendiri. Karena memang sesuai dengan nilai dan peran seorang guru penggerak, itu juga harus lebih reflektif. Sehingga dengan cara ini, dengan cara mengcoaching diri kita sendiri, kita juga harus mampu melakukan refleksi. Sebenarnya sudah benar nggak sih pengambilan keputusan yang saya lakukan? Apakah ketika saya melakukan pengujian, 9 langkah pengujian ini, apakah langkah-langkah tersebut sudah saya lalui dan kemudian saya sudah lolos dari 9 uji ini? Apakah keputusan yang saya lakukan benar-benar sesuai 3 prinsip dari pengambilan keputusan? Apakah yang saya lakukan ini benar-benar bukan bujukan moral? Kenapa penting sekali mengambil keputusan yang kemudian harus melalui langkah-langkah, 9 langkah ya, 9 langkah pengujian yang memastikan bahwa kita memang betul-betul mengambil keputusan yang paling tepat
tidak kemudian yang paling benar, tapi yang paling tepat. Karena itu dia, pengambilan keputusan yang paling tepat ini juga berefek kemudian atau berdampak pada kehidupan kita dan anak-anak kita, murid-murid kita di sekolah. Karena kenapa? Karena kita akan memastikan bahwa murid-murid kita ini akan mendapatkan layanan terbaik dari kita, bahwa apa yang kita putuskan ini sudah sesuai benar, sehingga tidak merugikan siswa kita dan tetap membuat mereka nyaman, tetap menciptakan suasana yang kondusif di sekolah. Amin ya robbal alamin. Semoga bermanfaat. Saya Ardian Wahidin Malah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.